Kita lanjut bahas TGR Season 1 Part 4. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Batu Nine Netherworld berhasil dibuka, tapi Liu Mubei yang mau mendekatinya tidak bisa. Di sisi lain, para pasukan dari wilayah Mu dan juga wilayah Liu masih bertarung satu sama lain. Mereka kemudian dikejutkan dengan telur Nine Netherbird yang muncul dari celah lahar gunung. Liu Qingtian dan juga Mu Feng yang menyadari hal itu langsung berusaha mendekatinya untuk bisa mendapatkan Nine Netherbird. Mu Chen yang tahu ayahnya ingin mendekati hal itu langsung bilang untuk tidak menyentuhnya. Liu Qingtian yang terlanjur menyentuhnya membuat energi spiritual yang berada di dalam dirinya diserap oleh Nine Netherbird. Mu Feng tidak berani meremehkan kekuatan Nine Netherbird yang berada di peringkat 11. Menurut catatan binatang legenda, karena kekuatannya, Mu Feng yakin jika Nine Netherbird pasti sedang mengeluarkan sebuah informasi. Tak disangka, semua orang yang berada di sana diserap energi spiritualnya oleh burung Nine Netherbird ini. Mu Feng sekarang tahu jika Nine Netherbird memang sengaja mengeluarkan esensinya agar para monster mendekat dan dia bisa mengambil energi di dalam tubuh monster-monster itu. Mu Chen mulai menyadari jika informasi kepingan perunggu itu tidak valid dan burung Nine Netherbird hanya berhibernasi. Pada akhirnya wilayah Mu dan juga wilayah Liu memutuskan untuk mundur karena yakin tak mampu melawan burung Nine Netherbird. Tapi ketika mau mundur, energi yang diserap burung ini mendadak berhenti dan membuat mereka penasaran. Seperti dugaan Mu Feng di awal bahwa energi yang diserap oleh burung Nine Netherbird itu sudah cukup. Tidak lama telur itu meretak dan boom! Burung Nine Netherbird berhasil keluar dan mencoba berevolusi dengan melewati ujian petir ilahi hitam agar bisa mencapai peringkat hewan agung. Jika burung ini berhasil melakukan evolusi, maka dia akan menjadi hewan yang disegani oleh semua makhluk hidup di tingkat tertinggi dari dunia 1000 besar. Mu Feng menjelaskan pada putranya, walau monster dan hewan agung hanya beda satu kata, namun memiliki jarak yang sangat besar meski sudah berlatih selama bertahun-tahun. Karena makhluk yang bisa masuk ke tingkat super hanyalah sedikit. Mu Chen menyayangkan karena tak akan bisa mendapatkan esensi dari monster itu lagi. Tapi ayahnya mengatakan, meskipun bisa mendapatkan esensinya, mungkin tidak akan mampu melakukan ekstraksi kepada esensi tersebut. Ketika burung Nine Netherbird sedang menantang ujian petir di langit, dia pun kewalahan karena tidak mudah untuk melewati ujian tersebut. Namun burung ini tidak menyerah dan terus mencoba menembus ujian itu. Tak disangka, dari dalam ujian petir ilahi hitam muncul seekor naga yang siap bertarung melawan burung Nine Netherbird. Tak disangka, usaha burung Nine Netherbird untuk berevolusi yang kedua kalinya tetap gagal dan membuatnya hancur. Mu Chen serta pasukan lain yang melihat itu langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Tapi Mu Chen tidak sengaja terkena hantaman batu dan melihat reaksi dari kepingan perunggu yang dia pegang mulai bereaksi kembali. Tak disangka hal ini membuatnya masuk dalam situasi yang berbeda dan bertemu dengan seorang wanita. Belum bisa melihat wajahnya dengan jelas, Mu Chen sudah terbangun dan dia saat ini berada di dalam rumah keluargamu. Mu Chen yang sudah lama tidak bergerak mencoba memeriksa tubuhnya dan ternyata dia sudah mendapat kenaikan level, yaitu berada di ranah spiritual rotation yang merupakan syarat dasar masuk kualifikasi 5 akademi besar. Saat Mu Chen ingin berkeliling untuk keluar, dia merasakan esensi sedang memakan jiwanya dan tidak disangka bahwa burung Nine Netherbird ini telah masuk ke dalam lautan energi di dalam tubuh Mu Chen. Mu Chen pun ingat jika esensi Nine Netherbird telah masuk ke dalam tubuhnya bersamaan dengan tubuhnya ketika dia terkena bara api waktu itu.
Energi yang dimiliki Nine Netherbird ini terus merusak energi spiritual di dalam lautan energi Muchen, dan kemudian hal itu membuat Muchen mencoba menyerang burung Nine Netherbird ini agar tidak semakin merusak energi yang dia miliki. Tak disangka, sosok di balik burung Nine Netherbird adalah Jiuyu yang merupakan seorang wanita cantik. Jiuyu kemudian berkata jika dirinya tidak akan membiarkan Muchen pergi dengan mudah. Pertarungan antara Muchen dan juga Jiuyu pun terjadi. Meski tak mudah, Muchen tetap melawan Jiuyu dengan sekuat tenaga. Dan ketika Muchen mengeluarkan semua energi spiritual, tidak disangka sebuah kertas hitam yang dia dapat ketika berada di ranah spiritual muncul, lalu menekan energi spiritual rotation milik Muchen. Hal ini membuat Jiuyu menyerang Muchen karena tahu Muchen tak akan pernah bisa mengendalikan dirinya. Tapi tak disangka bahwa kertas hitam itu membantu Muchen dan menyelamatkan dirinya dari serangan Jiuyu. Tidak lama, kertas hitam juga membantu Muchen untuk memberikan serangan terhadap Jiuyu ini. Di waktu yang bersamaan, kertas itu pun juga telah membuat energi berbentuk seperti kuncup bunga dan mengepung Jiuyu di dalamnya. Jiuyu yang tidak terima mencoba merusak lapisan sangkar bunga, namun tidak berhasil. Hal ini sangat aneh karena ada kekuatan lain di dalam energi itu. Muchen kemudian mencoba bernegosiasi dengan Jiuyu, tapi wanita ini tidak mau dan tetap mencoba merusaknya. Namun hal itu sia-sia karena tidak mau bernegosiasi. Muchen pun memutuskan untuk pergi dari dalam lautan spiritualnya terlebih dahulu. Di tempat lain, 3 guru besar sedang membicarakan tentang kuota 5 akademi besar, bahwa ada 5 kuota biasa dan juga ada 1 kesempatan untuk kuota tingkat unggulan, di mana kuota tingkat unggulan ini adalah kuota tingkat kedua setelah kuota inti di antara 3 kuota 5 akademi besar. Baru kali ini, Akademi Bailing mendapatkan kuota unggulan yang diberikan oleh 5 akademi besar itu, karena di dataran Bailing banyak akademi yang lainnya. Menurut guru dekan, pasti ada salah satu murid dari Akademi Bailing yang telah menarik perhatian 5 akademi besar ini, dan guru Mo yakin jika orang itu pasti adalah Muchen. Dekan kemudian memerintahkan para guru yang lainnya untuk segera memanggil murid-murid yang berbakat untuk kembali ke akademi dan mengikuti sebuah pelatihan khusus. Mufeng yang telah menerima surat pemberitahuan dari guru Mo langsung memanggil putranya, yaitu Muchen. Muchen yang tahu jika tahun ini adalah kuota tingkat unggulan telah dimunculkan membuat dia sangat senang. Ayahnya menjelaskan jika mampu masuk ke kuota unggulan maka akan mendapatkan hal pelatihan istimewa setelah kau berada di dalam 5 akademi besar. Muchen bertekad kembali ke dalam akademi dan akan masuk 6 kuota besar dalam pertarungan kuota. Tidak lama Paman Zhong datang dan memberitahu pada Ketua Mufeng jika wilayah Liu berulah dan mereka sudah memiliki formasi tingkat 2 sehingga banyak orang hebat yang memihak pada wilayah Liu. Saat wilayah Liu tahu jika wilayahmu mendirikan formasi tingkat 2, mereka segera membayar master formasi yang telah direkrut oleh wilayahmu dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal ini membuat Tuan Wen gagal dalam membangun formasi roh. Bahkan hari ini master formasi tingkat 1 milik wilayahmu juga ditarik. Muchen yang melihat Paman Zhong kebingungan, menawarkan diri pada ayahnya agar dia yang membantu membangun formasi roh tingkat 2. Namun, Mufeng berkata jika itu hanya bisa dilakukan oleh master formasi tingkat 1. Muchen dan juga Ketua Mufeng memutuskan untuk bertemu dengan Ketua Wen, dan kali ini Ketua Wen mengatakan jika mereka hanya mempunyai 1 kesempatan lagi. Apabila itu gagal, maka wilayahmu harus menunggu bertahun-tahun lagi untuk bisa menyusul formasi roh tingkat 2. Di sisi lain, Tuan Chengling yang baru melihat Muchen pun terkejut karena bocah ini bisa membuat 15 buah segel spiritual. Akhirnya Tuan Wen memperbolehkan Muchen untuk membantunya membuat formasi tingkat 2. Tapi Tuan Wen meminta Muchen untuk mempelajari dulu bagian formasi roh tingkat 2 yang dia berikan.
2 jam kemudian setelah Mu Chen mempelajari bagian yang diberikan oleh Guru Wen, dan Guru Wen selesai mempersiapkan esensi tingkat tinggi, mereka berkumpul kembali untuk mencoba membentuk formasi tingkat 2 ini. Tuan Wen memerintahkan setiap orang untuk membentuk sebagian formasi baru, menggabungkan dengan formasi utama, kemudian membentuk sebuah formasi besar yang utuh, menggunakan segel spiritual untuk membentuk dasar formasi roh, di mana setiap orang harus bisa membentuk 10 segel. Formasi dasar pun berhasil dibentuk, dan setiap orang mencoba untuk menggabungkannya. Kali ini mereka melakukan dengan sangat hati-hati karena sedikit kesalahan akan membawa malapetaka. Fondasi dasar milik Mu Chen berhasil bergabung dan tinggal menunggu milik Chen Ling. Tak disangka Mu Chen mampu memperbaiki fondasi milik Chen Ling yang telah goyah sehingga mampu membuat formasi roh tingkat 2. Mu Chen tidak sengaja bisa melihat formasi hati, hingga tanpa ia sadari dia bisa memperbaiki kondisi formasi yang kurang sesuai. Tuan Wen mengatakan jika formasi hati adalah penyusun formasi, bisa mengamati formasi dengan hati dan bisa menggunakan jalur formasi roh sesuai keinginan. Tuan Wen mengatakan jika master formasi tingkat 3 belum pasti bisa merasakan kondisi formasi hati seperti ini. Tuan Wen yang yakin dengan kemampuan Mu Chen pun dia memberikan gambar formasi tingkat 1, yaitu formasi harimau pelahap api untuk Mu Chen supaya digunakan untuk berlatih. Di sisi lain pada area terlarang gunung belakang wilayah Liu, sekarang Liu Mubai pergi untuk berlatih di dalam tempat itu, dan mari kita tunggu siapa guru baru dari Liu Mubai kali ini yang akan melatihnya. Di Akademi Beiling, para murid yang ingin ikut 5 akademi besar sedang mendengarkan kata-kata dari Guru Mo. Mereka harus tahu jika untuk masuk ke 5 akademi besar berdasarkan kemampuan diri sendiri yang harus mencapai ranah spiritual rotation. Dari cabang timur ada 5 orang yang Guru Mo pilih untuk melakukan pelatihan selama 5 bulan ke depan. Mu Chen yang sudah sampai di ranah spiritual rotation akan diberikan sebuah pelatihan khusus oleh Guru Mo. Mu Chen kemudian pergi bersama dengan Guru Mo, sedangkan 4 teman yang lainnya melakukan latihan mandiri. Guru Mo memberitahu Mu Chen jika Akademi Beiling milik mereka mempunyai 1 kuota unggulan yang kemungkinan sengaja diberikan untuk Mu Chen karena persoalan di dalam jalan spiritual saat itu. Namun dari pihak akademi tidak bisa langsung memberikannya kepada Mu Chen, dan Mu Chen pun dibawa oleh Guru Mo ke dalam ruangan teknik spiritual lantai 3 karena teknik spiritual terhebat milik Akademi Beiling berada di dalam tempat itu. Ketua Akademi Xiao memberikan kompensasi kepada Mu Chen untuk memilih salah satu teknik spiritual yang ada di sana. Orang dari cabang barat yang melihat Guru Mo membawa Mu Chen ke lantai 3 langsung mencibir dan juga tidak terima. Guru Mo yang mendengarkannya langsung angkat bicara jika Mu Chen bisa ke lantai 3 berdasarkan performa yang dia lakukan ketika berlatih di jalan spiritual dan berhasil mendapatkan kuota unggulan pertama dalam sejarah Akademi Beiling. Guru Mo dan juga Mu Chen akhirnya melanjutkan tujuan utama, yaitu membiarkan Mu Chen memilih salah satu teknik yang berada di lantai 3 ini. Mu Chen kemudian memilih teknik langkah bayangan spiritual yang memiliki tingkat roh kelas menengah. Tapi saat dia melihat teknik jari kaisar spiritual tingkat roh kelas rendah juga diinginkan oleh Mu Chen, Guru Mo yang tahu Mu Chen kebingungan pun memperbolehkan Mu Chen mendapatkan kedua teknik tersebut. Namun dengan syarat Mu Chen harus bisa mengalahkan Liu Mubai agar kuota unggulan tetap menjadi milik wilayah timur. Mu Chen sepakat dengan apa yang diberikan oleh Guru Mo ini, dan Guru Mo juga memberitahu Mu Chen jika Liu Mubai meminta izin pulang ke wilayah Liu untuk berlatih dan melepaskan bimbingan pelatihan khusus dari Master Qi atau Guru Qi. Guru Mo yakin keputusan ini Liu Mubai ambil karena jika dia kembali ke wilayah Liu pasti akan mendapatkan kemajuan yang jauh lebih tinggi. Mu Chen kemudian bertanya apakah Liu Mubai sekarang sudah berada di ranah rotation fase awal. Sementara Guru Mo berjanji akan membimbing Mu Chen dalam 1 bulan ini untuk mempelajari 2 teknik tingkat roh yang telah dipilih oleh Mu Chen. Pada akhirnya
Mu Chen bersama dengan Guru Mo pun segera pergi untuk melanjutkan latihan. Di dalam tempat pelatihan ini, Guru Mo memberikan serangan terhadap Mu Chen yang kemudian telah mengenai bocah itu. Namun Mu Chen tidak menyerah dan mencoba menggunakan langkah bayangan. Mu Chen berhasil menggunakan teknik itu untuk membuat Guru Mo mencoba menaikkan level serangannya menjadi 2 kali lipat. Mu Chen terus berlatih, meskipun serangan yang dilancarkan oleh Guru Mo sangat sulit untuk dihindari. Sementara di tempat lain para murid dari cabang timur yang mendapatkan kesempatan untuk memasuki 5 akademi besar juga terus berlatih dengan diawasi oleh Guru Mo. Hasil latihan Mu Chen semakin hari pun menjadi semakin bagus. Dia bahkan sudah bisa menggunakan kekuatan jari kaisar spiritual. Mu Chen juga berhasil membentuk formasi roh harimau pelahap api. Mu Chen merasa pelatihan selama ini mampu membuat energi yang berada di dalam tubuhnya semakin meningkat. Bahkan seni pagoda agung juga mampu berinisiatif sendiri. Seni pagoda agung sebenarnya memiliki 3 tahapan, yaitu tahap fondasi, pembentukan, dan juga pembentukan menara. Mu Chen yakin dia sekarang berada di tahap pembentukan. Xiu Yu yang melihat Mu Chen terus berlatih, dia pun yakin bahwa bocah ini adalah orang yang sangat tekun dan teknik spiritual yang dilatih Mu Chen pasti memiliki latar belakang tertentu. Mu Chen segera mendalami tahap ini agar bisa segera sampai ke tahap yang ketiga atau bahkan tahap terakhir. Sudah hampir 1 bulan Mu Chen dan juga yang lainnya berlatih. Guru Mo sangat ingin melihat hasil dari latihan selama ini. Tak disangka 4 teman yang lainnya sudah memenuhi syarat untuk ikut dalam kompetisi kuota besok di dalam Akademi Beiling. Mu Chen merasa terkejut karena hari ini dia masih harus mengalahkan Guru Mo sebagai latihan terakhirnya. Mu Chen dan juga yang lainnya tidak yakin bisa mengalahkan Guru Mo karena orang ini sudah berada di tingkat master ranah Divine Spirit. Namun Guru Mo berjanji bahwa dia akan menekan kekuatan di dalam tubuhnya sampai ke ranah spiritual rotation fase menengah. Mu Chen pun menyetujui latihan itu. Tidak lama kemudian Mu Chen dan juga Guru Mo sudah siap untuk melakukan pertarungan. Mu Chen mencoba menyerang Guru Mo, namun serangan Mu Chen tak ada yang berhasil mengenai orang ini. Dan Guru Mo hanya dengan 1 kali serangan berhasil mengenai tubuh dari Mu Chen. Tidak kenal menyerah, Mu Chen terus mencoba melakukan serangan dan dia mengeluarkan seluruh kekuatan untuk memaksa Guru Mo mengeluarkan kekuatan ranah Divine Spirit miliknya. Di kediaman keluarga Liu Mubei saat ini sudah selesai dengan pelatihannya dan dia bertekad untuk bisa mendapatkan kuota unggulan untuk wilayah Liu-nya. Keesokan harinya di arena utama Akademi Beiling, semua orang sudah berkumpul. Ketua wilayah Hong, ketua wilayah Tang, ketua wilayah Mu, serta ketua wilayah Liu juga datang untuk menyaksikan putra-putri mereka. Tak lama, dekan membuka jalannya perebutan kuota dan meminta Tuan Hao untuk mengawasi jalannya kompetisi. Akan ada 12 orang memperebutkan kuota kali ini. 5 orang dari cabang timur, 7 orang dari cabang barat. Babak pertama, Mu Chen akan melawan Chen Tong. Chen Tong merupakan orang nomor 2 di kelas surgawi cabang barat. Ketua wilayah Hong cemas sekarang kekuatan Chen Tong pasti cukup menyulitkan Mu Chen kali ini. Tuan Hao berharap Mu Chen bisa menang dan tidak mengecewakan kedatangannya. Sementara dekan mendengarkan hal itu penasaran apa yang sudah diperbuat Mu Chen di jalan spiritual sampai dia mendapatkan perhatian khusus dari 5 akademi besar. Pertarungan antara Mu Chen dan juga Chen Tong pun dimulai. Chen Tong yang sudah sangat tidak sabaran langsung memberikan serangan terhadap Mu Chen menggunakan tapak bara api miliknya. Mu Chen menyadari jika Chen Tong terus menargetkan wajahnya dan Xiu Yu juga memberitahunya jika Chen Tong ingin menamparnya di hadapan banyak orang. Mu Chen yang tahu segera memberikan balasan terhadap Chen Tong dengan melakukan tamparan yang lebih keras. Mu Chen belum mau mengeluarkan kemampuannya yang terlalu jauh dan dia masih memilih untuk menghindari setiap serangan dari Chen Tong Nasi.
Ketika Centong mengeluarkan jurus hantaman api, Mu Chen langsung membalas pukulan itu dan berhasil membuat tubuh Centong terseret mundur. Centong yang baru akan membalas perbuatan Mu Chen sudah dikagetkan dengan kedatangan pemuda itu yang berhasil mencekik leher dan membuatnya mengakui kekalahan. Di babak kedua, Qian Er dari cabang timur akan melawan Hong Ling dari cabang barat. Semua orang tidak menyangka bahwa wanita cantik itu dipertemukan di dalam arena ini. Qian Er berbicara pada Nona Hong jika cambuknya tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Sedangkan Nona Hong tidak takut karena dia memiliki pedang yang bisa digunakan untuk memberikan pelajaran kepada orang seperti Qian Er. Pertarungan pun dimulai. Qian Er dan juga Nona Hong saling serang. Tidak disangka cambuk milik Qian Er mengenai pedang Nona Hong dan membuat Qian Er kehilangan cambuknya kali ini. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Nona Hong untuk terus melawan Qian Er dan hampir membuatnya celaka. Tapi Qian Er yang sudah berpengalaman mencoba mengambil pedang milik Nona Hong dan akhirnya berhasil. Qian Er langsung memberikan pukulan pada Nona Hong dan berhasil membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Pertandingan baru akan dimulai lagi, tapi Tuan Hao sudah menyuruhnya berhenti dan menyatakan bahwa Nona Hong dan juga Qian Er berakhir seri. Hal itu kemudian akan dilanjutkan ke pertarungan babak berikutnya. Pertandingan terakhir adalah Mo Ling dari cabang timur melawan Liu Mubei dari cabang barat. Mo Ling tidak begitu yakin bisa masuk kuota 5 akademi besar karena kali ini lawannya adalah Liu Mubei. Namun Mu Chen menjelaskan jika penilaian Tuan Hao bukan siapa yang menang melainkan dari performa yang dimiliki. Jadi Mo Ling masih bisa mendapatkan kesempatan memperebutkan kuota itu. Mendapatkan semangat dari teman-temannya membuat Mo Ling memiliki keberanian untuk maju melawan Liu Mubei dalam pertarungan perebutan kuota 5 akademi Beiling. Liu Mubei yang tahu kemampuan dari bocah itu meminta Mo Ling untuk mengakui kekalahannya saja. Namun Mo Ling tidak mau. Pertarungan antara keduanya pun kini langsung dimulai. Mo Ling mendapatkan pukulan dari Liu Mubei tepat di perutnya. Dan Mo Ling yang terluka cukup parah tetap tidak mau mengakui kekalahannya kali ini. Dia masih terus ingin melawan Liu Mubei. Dengan rasa percaya diri, Mo Ling berhasil memukul Liu Mubei dan membuatnya meringis kesakitan. Liu Mubei yang tidak terima lantas membalas Mo Ling dan membuat orang ini terjatuh dengan luka yang cukup parah. Namun Mo Ling masih tidak mau menyerah karena ini satu-satunya kesempatan untuk bisa memasuki 5 akademi besar. Liu Mubei tidak kenal ampun dan menghajar Mo Ling secara membabi buta. Mu Chen berharap Tuan Hao dapat memberikan kuota 5 akademi besar kepada Mo Ling karena keberaniannya dalam melawan Liu Mubei yang memiliki kemampuan jauh di atasnya. Tuan Hao kemudian menghentikan pertandingan ini karena merasa situasinya sudah membuat Mo Ling tidak mampu melakukan perlawanan lagi. Dia menyatakan Liu Mubei sebagai pemenangnya. Pertandingan perebutan kuota sudah dianggap selesai kali ini dan selanjutnya akan dilanjutkan pada perebutan kuota unggulan. Liu Mubei yang mendengar hal itu langsung mengajukan diri untuk ikut serta mewakili wilayah barat. Dan Mu Chen juga mengajukan diri untuk mewakili wilayah timur. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang bisa mendapatkan kuota unggulan ini? Apakah itu Liu Mubei ataukah Mu Chen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.